Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu, YGP Angkatan 11. Tempat tugas saya adalah di SD Muhammadiyah 1 Pandi. Dalam kesempatan ini saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu sama-sama mengajar di kelas 4. Apa kabar Bu Medi? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Medi. Kita bersyukur pada hari ini kita sama-sama sehat. Alhamdulillah. Bu Medi, dalam kesempatan ini saya mengganggu waktunya Bu Medi sebentar ya Bu. Saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang mana percakapan kali ini bahwa saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Medi. Tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah bagaimana saya melihat proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Medi, mengetahui dan mengevaluasi Bu dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Medi nanti ya. Ya, pra-observasi ini untuk langkah-langkah awalnya saya ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh kepada Bu Medi. Yang pertama, dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Medi, apa tujuan pembelajaran yang Bu Medi ingin capai pada saat ini? Ya Bu, baik Ibu. Untuk pembelajaran saya akan mengajar pada mata pelajaran matematika. Nah, materinya itu tentang faktor dan kelipatan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu yang pertama peserta didik ini mampu mendeskripsikan apa itu faktor, apa itu kelipatan. Nah, terus yang kedua, peserta didik ini mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Medi adalah peserta didik mampu mendeskripsikan faktor dan kelipatannya. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor dan kelipatannya. Yang kedua, bagaimana tentang area pengembangan dan proses pembelajaran yang nanti akan Bu Medi laksanakan? Untuk area pengembangan yang akan saya laksanakan dan akan saya capai, yaitu saya titik fokuskan pada pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan di sini itu tentang bagaimana anak-anak memahami perbedaan antara faktor dan kelipatan itu apa. Nah, terus untuk yang keterampilan, bagaimana anak-anak mampu berpikir kritis tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai Bu Medi adalah pengetahuan dan keterampilan ya, betul, Bu. Ya, Bu Medi. Untuk pertanyaan ketiga yaitu rancangan pembelajaran apa yang ingin dilaksanakan oleh Bu Medi yang terkait dengan strategi, model dan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Medi. Baik Ibu. Nah, untuk model itu saya biasanya lebih suka kalau pada matematika itu menggunakan model PBL, Problem Based Learning, atau yang biasa disebut dengan model pembelajaran yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari biasanya, Bu. Nah, terus untuk strateginya tadi itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dan yang terakhir adalah untuk metode pembelajarannya itu saya menggunakan berdiskusi dengan anak-anak, terus juga tanya jawab juga Bu sama anak-anak. Oh ya. Jadi modelnya yaitu yang akan dilaksanakan Bu Medi yaitu model problem based learning. Strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan strateginya itu ya Bu Medi ya. Oh ya Bu. Untuk yang berikutnya Bu Medi, media pembelajaran apa yang akan digunakan oleh Bu Medi dalam proses pembelajarannya? Nah, untuk media pembelajaran saya memanfaatkan teknologi Bu, karena kalau matematika ini kan terkenal sangat sulit. Jadi saya memanfaatkan teknologi dengan cara menggunakan penyampaian materinya itu menggunakan PPT. Nah, ditampilkan di Canva. Jadi di situ kan ada ilustrasi-ilustrasi begitu Ibu. Jadi sedikit mengurangi rasa bosan anak-anak. Selain menggunakan PPT dan dari Canva itu, saya juga memanfaatkan papan tulis.
Jadi media pembelajaran nanti yang akan digunakan Bu Medi yaitu menggunakan PPT ya Bu, dan yang sudah dibuat seindah mungkin ke dalam sebuah kanva ya Bu, Ya, dan betul, juga Ibu. menggunakan papan tulis ya Betul, Bu ya. betul. Iya Bu Medi. Kira-kira ini kapan Bu pelaksanaannya yang akan dilaksanakan oleh Bu Medi? Nah, untuk pelaksanaannya itu insya Allah bulan depan Ibu, bulan November. Oh ya, jadi perlu persiapan ini Iya, ya Bu betul, ya. betul, Iya Ibu. ya Bu ya. Bu Medi, kita telah melaksanakan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai langkah awal sebelum melakukan pembelajaran. Kira-kira apa yang didapat oleh Bu Medi dari percakapan pra-observasi ini, Bu Medi? Untuk sangat bermanfaat sekali ya Bu pra-observasi ini karena dapat mengetahui sejauh mana apakah pembelajaran ini berhasil atau tidak. Gitu. Nah, terus membantu saya untuk apa namanya? Ya, mempersiapkan pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya itu bagaimana gitu. Oh iya. Baik Bu Medi, terima kasih atas waktunya yang telah Bu Medi berikan. Jadi kita akan bertemu lagi saat Bu Medi melakukan proses pembelajaran dan di pasca observasi itu ya Bu ya. Siap, Terima Ibu. kasih atas waktunya yang sudah Bu Medi berikan. Baik Ibu, Ya. sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, karena hari ini Allah telah memberikan kesehatan kepada kalian sehingga kalian bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik pada hari ini. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu faktor dan kelipatan. Oke, sabar dulu. Nah, iya, faktor dan kelipatan. Nah, tujuan kalian mempelajari faktor dan kelipatan itu untuk apa? Yang pertama, nanti kalian itu bisa mendeskripsikan atau kalian itu bisa mengartikan apa itu faktor, apa itu kelipatan. Ya, jadi bisa membedakan ya nanti ya. Nah, yang kedua, tujuannya itu untuk apa? Untuk menguraikan atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan. Contohnya, misalnya yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya Raka mau berenang setiap 4 hari sekali. Nah, terus Zakia berenangnya setiap 5 hari sekali. Kira-kira kapan mereka akan bertemu lagi? Nah, dengan faktor dan kelipatan itu kita bisa mengetahui kapan Raka dan Zakia bisa berenang bersama-sama lagi. Oke, karena hari ini pelajaran matematika yang biasanya sedikit membosankan, biar kalian tidak bosan, kita main game dulu. Gimana? Hari ini kita mainnya itu ada 3 kata atau 3 M. M yang pertama melihat, berarti cuma dilihat doang ya. Oke. M yang kedua memegang. M yang ketiga atau mengambil. Jadi
Melihat. Melihat mama gak? Melihat. Mengambil. Belajar tentang fakta dan kelipatan. Oke, yang pertama adalah tujuan pembelajarannya tadi sudah Bu Medi sampaikan ya, mendeskripsikan apa itu kelipatan dan faktor, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan dan faktor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada kelipatan bilangan. Ngeblur ya nggak ya? Tidak ya? Oke, kelipatan bilangan apa sih itu kelipatan bilangan? Jadi kelipatan bilangan itu bisa diartikan dengan hasil kali bilangan tersebut terhadap bilangan lembar kerja untuk kalian untuk dikerjakan. Yang pertama adalah mencari kelipatan. Nanti kalian tuliskan di sini. Misalnya contoh kelipatannya dari 3. Berarti berapa? 3. Terus 6, 9, terus 12, 15 dan 18. Sebanyak lingkaran yang sudah Bu Medi sediakan. Bu, kalau misalnya ditambah boleh nggak? Ya boleh. Ya. Kenapa? Karena kan yang diminta sama Bu Medi sampai berapa di sini kan? Ya, jadi tidak boleh nambah lagi. Sesuaikan dengan permintaan seseorang. Oke. Nah, silakan kalian bisa berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ya, 1, 2, 3, 4. Nanti Nara sama bisa di situ ya. Ya terus kelipatannya berapa nak? Iya berarti berapa berarti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu, CGP Angkatan 11. Unit kerja saya di SD Islam Muhammadiyah 1 Panji, Situbondo. Pada kesempatan hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman sejawat saya, Bu Medi, dan pengajar praktek saya, Bu Alifa. Assalamualaikum Bu Medi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Baik saja. Kabar Bu Fitri gimana? Baik-baik juga. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Alifa? Kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Medi dan Bu Alifa yang telah meluangkan waktunya untuk mengadakan acara ini pasca observasi setelah melakukan observasi yang telah dilakukan oleh Bu Medi sebelumnya. Iya. Sebelumnya saya persilahkan Bu Medi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum Bu Fitri dan Bu Alifa, salam kenal. Saya perkenalkan nama saya Medi Zaratul Islamia. Di sini saya biasanya dipanggil Bu Medi. Nah, kebetulan saya teman sejawat dari Bu Fitri yang sama-sama mengajar di kelas 4. Kalau Bu Fitri di kelas 4 Arafah, saya di kelas 4 Sofa. Iya. Terima kasih atas perkenalannya Bu Medi. Bu Alifa, mohon diperkenalkan dirinya. Bu Alifa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lipo Ilan. Saya selaku pengajar praktek TGP Angkatan 11. Instansi saya dari SMA 17. Terima kasih Bu Fitri. Iya, Bu. Iya. Terima kasih Bu ya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi.
di mana akan didampingi oleh pengajar praktek Bu Alifa dan teman sejawat saya Bu Medi. Bu Medi, pada hari ini kita akan melakukan bincang-bincang tentang pasca observasi yang siap. sudah pernah dilakukan Bu Medi. Adapun tujuan ini untuk mengetahui apakah observasi yang sudah dilakukan Bu Medi sudah berjalan dengan baik dan apakah masih ada yang perlu ditingkatkan kembali. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Medi, yaitu pertama, bagaimana perasaannya Bu Medi saat melakukan observasi yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Iya, Bu. Untuk perasaan saya campur aduk ya Ibu. Alhamdulillah. Yang pertama juga senang karena kalau kita diobservasi sama orang lain, kita bisa tahu kualitas kita dalam mengajar itu bagaimana, apakah sudah sesuai atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, yang kedua itu rada deg-degan. Biasanya kan tiap hari mengajarnya itu hanya saya dan murid-murid sama anak-anak saya gitu. Sekarang didampingin sama Bu Fitri. Selain ada CCTV juga ada Bu Fitri. Begitu Ibu. Jadi perasaannya Bu Medi campur aduk Campur ya Bu, aduk ya. Ibu, betul. Di saat saya melakukan observasi, seharusnya ini hanya dengan kepala sekolah ya Bu, biasanya kepala sekolah. Sekarang betul. saya juga melakukan Fitri. observasi. Juga bisa menjadikan bagaimana nanti kita pembelajarannya untuk kedepannya ya Bu, betul, ya. Ibu, betul. Yang kedua, Bu Medi bisa tidak menceritakan aspek pengembangan yang ingin dilakukan oleh Bu Medi saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Untuk aspek pengembangan itu yang ingin saya lakukan adalah berpusat pada pengetahuan sama keterampilan itu Ibu. Nah, karena kalau misalnya kadang ada yang anak-anak bisa di pengetahuan tapi kadang keterampilannya lemah, ada juga yang keterampilannya bagus tapi ternyata pengetahuannya juga lemah. Nah, saya ingin anak-anak itu antara pengetahuan dan keterampilan itu seimbang begitu Ibu. Jadi aspek pengembangannya yang ingin dicapai oleh Bu Medi yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Betul. Untuk metode pembelajarannya Bu yang dipakai dalam Bu Medi dalam kegiatan pembelajarannya Bu? Kemarin yang saya menggunakan metodenya itu ceramah, terus diskusi sama tanya jawab, terus ada juga kegiatan melihat video pembelajaran gitu Ibu. Nah, untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL karena ini kan materinya tentang faktor dan kelipatan. Jadi saya biasa kaitkan dengan permasalahan sehari-hari. Gitu Ibu. Metodenya jadi apa? Learning dengan modelnya problem based learning. Dengan ceramah ya, dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa ya Bu ya. Sejauh mana pengembangan yang sudah Bu Medi lakukan? Apakah tujuan pembelajaran yang Bu Medi ingin raih itu apakah sudah tercapai Bu? Ya Bu, kalau menurut saya pribadi insya Allah tercapai ya Ibu, karena saya melihat dari hasil dari penugasan anak-anak itu Bu, dari LKPD-nya anak-anak, begitu Ibu. Jadi Bu Medi merasa tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai dengan hasil dari LKPD yang diraih oleh siswa ya betul. Dalam menghadapi pembelajaran ini, apakah ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Bu Medi dalam kegiatan pembelajaran ini? Kemarin kan saya menggunakan video pembelajaran ya Bu. Nah, ternyata ada kendalanya itu pemadaman listrik itu Bu. Yang kemarin itu. Jadi kan video pembelajarannya tidak sampai selesai. Nah, itu jadi saya alihkan dengan menggunakan papan tulis, itu begitu Ibu. Nah, terus pada saat diskusi kelompok juga itu kadang ada anak yang diam gitu. Jadi mau tidak mau saya harus mendampingi itu gitu. Masih kemandiriannya masih perlu dilatih lagi anak-anak itu gitu. Jadi kendalanya bisa lihat video listriknya padam ya Bu ya. Jadi pembelajaran tidak berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus anak-anak juga yang masih kan anak-anak
tidak sama ya Ya Bu betul, ya. betul Ibu. Ada yang sudah bisa dilepas, Ada yang masih anak-anak yang ada yang masih harus digandeng. harus digandeng. Ayo ini harus Betul, begini, betul, begini Ibu, ya. betul. Jadi butuh masih perlu Betul. didampingi Iya, lagi ya Bu betul. ya. Butuh bimbingan Iya, lebih Bu. lanjut Ibu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Terkait pada kendala yang Bu Medi hadapi. Kalau yang pertama, kalau yang masalah listrik mungkin karena memang dari Dari sana ya, dari pusatnya ya Bu, pusat ya Bu. sudah tidak bisa. Iya betul. Iya. Terus untuk yang kedua itu kan anak-anak sekarang ini kan memang cara motivasi belajarnya itu memang sangat kurang ya Ibu. Faktornya itu mungkin dari gadget ini yang paling utama ini Bu. Jadi anak-anak itu ketika berdiskusi dengan temannya juga kayak merasa masih canggung atau gimana gitu Ibu. Karena memang jarang sekali bersosialisasi. Jadi di kelas itu memang ada 2 orang yang kebetulan dia itu sangat introvert sekali Ibu. Jadi kalau mengeluarkan suara pun harus berbisik kepada saya Ibu. Jadi begitu. Tidak mau mengeluarkan suara. Begitu Ibu. Ya, berarti itu kendalanya Iya. ya Bu ya. Juga ada siswa ya Bu yang Iya. mempunyai permasalahan, berarti kurang percaya diri ya Betul Bu, Ibu, kurang sehingga percaya diri. mau berbicara saja harus berbisik-bisik ya Bu Harus ya. berbisik Ibu. Sehingga itu juga bisa Iya. menghambat jalannya pembelajaran ya Bu Iya, ya. betul Ibu. Iya. Kira-kira kapan waktu yang akan dilakukan Bu Medi untuk melakukan perubahan agar tujuan pembelajaran dan pembelajaran itu akan tercapai dengan baik? Kalau saya biasanya sesegera mungkin Bu. Ya, karena saya sudah kan di awal itu sudah melakukan asesmen itu ya Bu. Asesmen Awal. ya asesmen awal, jadi kan saya tahu oh anak ini seperti ini, jadi itu saya langsung ditindaklanjuti. Setelah itu kalau misalnya ada sesuatu hal yang muncul tiba-tiba ketika proses pembelajaran, biasanya saya konsultasi dengan ibu kan, Bu ini gimana ya Bu kok begini, ini harus gimana, begitu saya biasanya Bu. Iya. Jadi waktu yang akan digunakan Bu Medi itu akan Harus sesegera mungkin betul, ya Bu, Ibu. agar pelaksanaan pembelajaran itu dapat Iya, berjalan dengan baik, dan kendala-kendala yang ada Iya. pada Bu Medi yang Bu Medi hadapi itu segera dapat Diatasi betul Ya. Ibu, betul. Itu saja Bu yang Oh, iya, Bu. saya tanyakan Bu dalam percakapan pasca observasi ini. Terima kasih atas waktu yang sudah Bu Medi luangkan untuk saya, sehingga kita nanti dapat mengambil manfaatnya dari percakapan observasi ini, sehingga pembelajaran ke depannya dapat berjalan dengan baik lagi. Iya Bu. Terima kasih Bu Medi atas waktunya. Ya, Ibu. Bu Alifa juga terima kasih atas waktunya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.